Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Hendra Alfaki Febriani, Mariam Arum Citra, Muhammad Navigat Osiano, dan saya sendiri Nabila Zara. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori dasar ilmu komunikasi. Dasar-dasar teori komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses yang melibatkan source atau komunikator, message atau pesan, dan receiver atau komunikan. Mempelajari teori-teori komunikasi menjadi semacam pedoman fundamental untuk mahasiswa ilmu komunikasi untuk lebih mengenal lagi bidang studi yang didalaminya. Teori adalah konsep-konsep atau abstraksi, penyederhanaan dari suatu fakta atau pengetahuan. Pengetahuan itu sendiri merupakan perspektif panca indera yang bisa jadi sangat relatif. Ilmu-ilmu pengetahuan yang beragam ini lalu diklasifikasi melalui beberapa pendekatan keilmuan. Yang pertama ada pendekatan saintifik, yang kedua ada pendekatan humaniora, dan yang terakhir ada pendekatan ilmu sosial. Teori komunikasi berdasarkan jenis. Teori-teori fungsi dan struktur teori fungsional adalah teori yang asalnya adalah biologi. Teori ini menekankan pada bagaimana mengorganisir dan mempertahankan sistem. Teori-teori behavioral dan kognitif dikenal juga sebagai teori tingkah laku dan teori pengetahuan. Teori-teori ini berkembang dari ilmu-ilmu pengetahuan behavioral dan areal psikologi, oleh karena itu sifatnya sangat individual. Teori konvensional dan interaksional. Teori-teori ini berkembang dari aliran pendekatan interaksional, simbolis, pandangan, dan asumsi. Teori konvensional dan interaksional bahwa kehidupan sosial merupakan suatu proses interaksi yang sifatnya membangun, memelihara, mengubah kebiasaan tertentu termasuk bahasa dan simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi. Teori kritis dan interpretif. Penekanan teori kritis dan interpretif terletak pada peran subjektif yang didasarkan pada pengalaman individual. Teori peluru atau jarum hipodermik. Teori peluru ini merupakan konsep awal efek komunikasi massa yang oleh para pakar komunikasi tahun 1970-an dinamakan pula hypodermic needle theory atau teori jarum hipodermik. Teori ini disamping mempunyai pengaruh yang sangat kuat juga mengasumsikan bahwa para pengelola media dianggap sebagai orang yang lebih pintar dibanding audiens. Bukti-bukti mengenai manipulasi kekuatan besar dari media massa ditunjukkan oleh peristiwa bersejarah sebagai berikut. Berhasilnya propaganda Goebbels dalam periode Perang Dunia Kedua. Teori Uses and Gravitation. Teori Uses and Gravitation ini merupakan konsumen media mempunyai kebebasan untuk memutuskan bagaimana atau lewat media mana mereka menggunakan media dan bagaimana media itu akan berdampak pada dirinya. Teori ini juga menyatakan bahwa media dapat mempunyai pengaruh jahat dalam kehidupan. Asumsi-asumsi dasar yang menjadi inti gagasan teori penggunaan dan kepuasan yaitu: 1. Khalayak aktif dan penggunaan medianya berorientasi pada tujuan. Yang kedua, inisiatif dalam menghubungkan kebutuhan akan kepuasan terhadap pilihan media tertentu tergantung pada anggota khalayak. Yang terakhir, media berkompetisi dengan sumber kebutuhan lain. Kesimpulannya, teori komunikasi pada dasarnya merupakan konseptualisasi atau penjelasan logis tentang fenomena peristiwa komunikasi dalam kehidupan manusia. Teori komunikasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang proses komunikasi. Yang pertama ada teori jarum hipodermik atau dikenal juga dengan sebutan teori peluru, merupakan salah satu teori komunikasi massa, khususnya teori efek media massa yang digagas oleh Harold Lasswell pada tahun 1920-an. Yang kedua ada teori uses and gratification, membahas tentang pengaruh media terhadap manusia. Males banget.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.